Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bapak semua, apa kabar? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, insyaallah kita tetap sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari wabah penyakit yang sedang menyerang kita. Baik anak-anak bapak sekalian, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam sesuai dengan buku pendidikan agama Islam yang sudah dibagikan kepada anak-anak bapak sekalian. Kita akan belajar mengetahui huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhrajul huruf. Itu berada di halaman 1, 2, dan 3. Baik anak-anak bapak sekalian, langsung saja kita kepada materi yang akan bapak sampaikan. Anak-anak bapak sekalian semuanya mungkin sudah mengenal huruf-huruf hijaiyah. Maka pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menyambung huruf-huruf hijaiyah. Kenapa? Karena huruf-huruf hijaiyah itu di sebahagian huruf-huruf hijaiyah itu ada enam huruf hijaiyah yang dia tidak mengalami perubahan bentuk, yaitu huruf wa, huruf za, huruf ra, huruf ta, huruf da, dan huruf a. Ketika kita membaca Al-Quran bertemu dengan keenam huruf ini, maka huruf ini dia tidak akan mengalami perubahan bentuk, walaupun dia sudah dijadikan sebuah kalimat atau dijadikan sebuah satu ayat. Ya, baik anak-anak bapak sekalian, yang terpaling penting adalah hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menyambung huruf-huruf hijaiyah itu, mengenal huruf-huruf hijaiyah itu, mengenal perubahan bentuk huruf-huruf hijaiyah itu ketika dia disambung. Ya, jadi ketika huruf hijaiyah itu disambung, dia akan mengalami 3 perubahan. Yang pertama, ketika huruf hijaiyah yang mengalami perubahan di awal, maka bentuknya akan berbeda dengan yang di tengah dan akan berbeda bentuknya dengan yang di akhir. Baik, langsung saja Bapak contohkan ini di papan tulis atau nanti bisa dilihat di buku ya. Di buku di halaman 3 buku pendidikan agama Islam kita yang sudah dibagikan, itu ada contohnya di buku halaman 3 ya. Ini sedikit Bapak jelaskan seperti yang Bapak bilang tadi, ketika huruf hijaiyah itu ditulis bersambung, maka dia akan mengalami 3 perubahan. Yang pertama di awal, di tengah, dan di akhir. Contoh misalnya huruf ba. Lihat di sini huruf ba. Huruf ba itu pada tulisan aslinya dia bentuknya seperti ini. Ya, ada piringnya, kemudian ada titik 1 di bawah. Kemudian kalau dia mau disambung di awal seperti ini, ya, bentuknya seperti hilang satu apa namanya ya. Ini ada titik-titik di sini. Titik-titik ini adalah maksudnya kalau ba itu disambung di awal, yang titik-titik ini adalah huruf yang berikutnya. Contoh misalnya titik-titik ini kita sambungkan kepada huruf sa, misalnya huruf sa, maka di sini akan kita sambungkan huruf sa. Seperti ini ya. Jadi misalnya ditulis bisa. Dari huruf aslinya kepada huruf yang telah disambung, huruf ba ini mengalami perubahan bentuk. Itu yang pertama ya. Itu contoh huruf ba pada contoh ba yang disambung di awal. Kemudian yang kedua ini adalah
adalah contoh huruf ba yang disambung di tengah-tengah ayat. Contoh, misalnya seperti yang tadi ya, ini ada titik, 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 titik. Ini maksudnya apabila huruf ba itu disambung di tengah-tengah, maka misalnya titik-titik ini kita ganti dengan huruf to, misalnya huruf to, ya, huruf to. Kan dia jadi seperti ini huruf ba-nya. Huruf ba-nya seperti ini, tidak sama lagi bentuknya seperti huruf awalnya. Huruf awalnya dia ada piringnya. Kalau di sini dia sudah mengalami perubahan bentuk. Ini tadi dia disambung dua hurufnya. Yang pertama di awal, ini di awal, ya. Kemudian yang di tengah ini adalah disambung dari awal dan di akhir. Yang akhir ini contohnya misalnya kita sambungkan dia kepada huruf ro misalnya. Jadi to baru misalnya. Ini dia huruf ba-nya. Huruf ba-nya sudah mengalami perubahan bentuk. Itu di tengah. Kemudian di akhir. Ini di akhir seperti ini. Kalau tadi huruf ba-nya disambung di awal seperti ini, sekarang di akhir dia menjadi seperti ini, ya, hampir sama, hanya beda kanan atau kirinya. Baik, ini yang titik-titiknya kita sambung lagi dengan huruf yang lain. Misalnya kita sambung dia dengan huruf zo misalnya, zo ya, ya zo. Jadi zobu, dia mengalami perubahan bentuk. Itu contoh yang pertama dari huruf ba. Kemudian yang kedua huruf ja. Kenapa Bapak ambil contoh huruf ja? Karena bentuk huruf ba dengan ta dengan sa itu hampir sama, hanya berbeda di titik. Kalau huruf ba dia titiknya di bawah. Contoh misalnya kita buat contoh huruf ta ya. Kita hapus saja titiknya ini. Ya. Kita hapus misalnya tadi huruf ba sudah selesai ya. Sekarang kita ganti menjadi huruf ta. Ini huruf ta ada piringnya, kemudian ada titik dua di atas. Nah, cara menyambung huruf ta masih sama seperti huruf ba tadi karena dia bentuk awalnya itu hampir sama, hanya berbeda titik. Misalnya di sini ta, berarti di sini kita taruh huruf ta, ya. Ini jadi ta. Ini jadi ta. Ya, baiklah sekalian, itu dia huruf ta. Begitu juga dengan huruf sa. Karena huruf ba, ta, sa itu punya bentuk yang hampir sama, sama-sama memiliki piring, hanya berbeda titik saja. Kalau ba titiknya 1, ta titiknya 2, sa titiknya 3. Contoh misalnya huruf ta ya. Ini kita ganti lagi huruf ta. Apakah titiknya jadi huruf sa, ini sa, ini sa. Jadi ketiga huruf itu bentuknya hampir sama dan cara menyambungkannya juga sama. Kalau tadi ba di awal bentuknya seperti ini, huruf ta dan ta juga bentuknya seperti itu, hanya berbeda di titik. Di tengah huruf ba tadi seperti ini, huruf ta dan huruf ta juga seperti ini, maka dia mengalami perubahan yang tidak banyak antara huruf ba, ta dan ta, hanya sedikit saja perbedaannya. Baik anak-anak sekalian, mungkin sampai di sini sudah paham. Kita akan masuk ke contoh huruf yang kedua. Contoh huruf yang kedua adalah huruf ja. Perhatikan, ini huruf ja ya. Tadi ba, ta, ta, sekarang ja. Huruf ja, perhatikan. Huruf ja itu memiliki perut dan ada titik di dalam perutnya itu, ya. Ini dia, ada titik.
di bawah. Ada hurufnya, itu huruf aslinya. Ketika dia disambungkan, contoh di awal misalnya, di awal kalimat ya, di awal ayat, maka si huruf ja tadi perutnya kita potong, kita hilangkan perutnya, maka dia disambungkan ke depan. Misalnya ini, seperti yang tadi ada bapak buat di sini titik titik titik, kita sambungkan misalnya ke huruf yang lain. Misalnya jasa. Nah, jasa. Hilang hurufnya ya, tinggal kepalanya saja dan titiknya saja. Ini kalau di awal. Kemudian kalau di tengah, itu dia huruf ja itu di pangkalnya bisa disambung dari atas atau bisa juga dari bawah ya. Ada yang dari bawah, misalnya seperti ini bisa ya. Ini sekarang dari atas, misalnya kita sambung di atas ini dengan huruf, biasanya huruf ya. Nah, huruf ya kita taruh langsung ya. Ya ji, ini bisa kita sambung dengan huruf ga, misalnya huruf ga. Ya jidu, ya jidu. Ini dia huruf ja-nya. Dia mengalami perubahan bentuk. Yang jelas huruf ja itu kalau disambung di awal dan di tengah, hurufnya dibuang, hurufnya dipotong ya dari huruf yang aslinya, hurufnya dibuang. Nah, kalau di akhir ya, di akhir dia kembali lagi punya perut. Contoh misalnya ini titiknya kita kasih huruf sambungannya. Huruf sambungannya misalnya saja ya. Kalau di awal huruf si ja hilang, di tengah huruf si ja juga hilang, di akhir hurufnya kembali lagi, ada kembali lagi hurufnya ini ja. Nah, seperti huruf asli, tapi dia disambung dari bawah. Kalau yang di tengah ini bisa disambung dari atas, bisa disambung dari bawah. Ya, begitu juga dengan huruf kembarannya si ja, hampir sama. Apa itu? Huruf H, huruf Kho ya. Jadi si ja, si H dan si Kho itu adalah 3 huruf yang hampir sama tapi dia berbeda ya. Sama-sama punya perut, bentuk kepalanya sama, punya perut, hanya berbeda di titik. Kalau huruf ja titiknya di bawah, huruf H tidak punya titik. Kalau huruf Kho titiknya di atas. Cara menyambungkannya masih sama seperti huruf ja ini ya. Si H misalnya kita hapus saja titiknya, contoh misalnya H. Jadi H ini hasa. Ini kita hapus titiknya ja. Ya hidu. Ini kita hapus titiknya jadi saha ya. Kalau kita ganti lagi dengan huruf Kho, Kho itu titiknya di atas. Kalau bentuknya hampir sama, ini kita kasih titik di atas jadi khosa. Yang ini kita kasih titik di atas menjadi yahidu. Yang ini kita kasih titik menjadi sakho. Iya, itulah dia ya. Huruf ta tadi sama dengan batata. Sekarang huruf kho, huruf ja sama dengan jahakho. Maka sekarang kita masuk ke contoh yang nomor 3. Yang nomor 3 ini ada huruf sa ya. Bapak hari ini hanya akan memberikan 3 contoh huruf saja ya. Nanti yang berikutnya Bapak minta anak-anak membuat contoh juga seperti ini ya. Membuat contoh, ditulis di buku. Misalnya sambungan huruf ini huruf apa misalnya? Huruf sa ini ya. Oke baik, Bapak jelaskan dulu yang terakhir ini huruf sa. Huruf sa ini dia punya huruf ke bawah ya. Ada giginya 3, kemudian ada hurufnya ke bawah. Kalau si ja, H
ha dan kho tadi hurufnya ke depan. Ini sekarang sisa hurufnya ke bawah, ya. Macam ada piring, ada sampahnya juga ya. Hurufnya ke bawah dia ya. Contoh misalnya kalau di awal ya, di awal huruf sa, giginya ini tetap ada ya. Misalnya ini kita sambung sisa ini dengan ro, sa, ro. Nah, hilang hurufnya. Ini huruf aslinya ada hurufnya ya. Ketika dia disambung, maka hurufnya yang ke bawah tadi jadi hilang. Sa, ro. Kemudian di tengah-tengah ini ya. Di tengah-tengah huruf sa sama seperti yang di atas tadi, kita kasih dia huruf awalnya misalnya ka, misalnya ka, si, ini ro misalnya kasih ro. Ini ya. Di tengah-tengah dia tetap ada giginya, hurufnya hilang, hurufnya yang ke bawah tadi hilang. Kemudian yang di akhir kembali lagi hurufnya. Kalau dia ditulis di akhir ayat, huruf sa itu tadi disambung di awalnya misalnya huruf ka, kasih. Dia hampir sama atau hampir kembali seperti huruf awalnya. Kembali lagi hurufnya tadi ya. Ya, baik anak-anak sekalian, mungkin sampai di sini sudah paham dan sudah jelas ya. Ini tadi yang pertama Bapak contohkan adalah huruf ba. Kita kembalikan lagi ya. Ba, ini ba. Kembalikan lagi huruf ba. Di sini ada huruf bu. Yang ini huruf apa tadi pertama? Ja. Kasih titiknya di bawah, ja. Ja juga dikasih titiknya di bawah juga. Ini juga di bawah ya. Iya. Iya, baik anak-anak sekalian, ini adalah 3 contoh. Yang pertama tadi Bapak jelaskan. Sekarang tugas kamu adalah membuat contoh huruf seperti ini juga ya. Cara menyambungkan huruf ta dan tha. Yang di sini cara menyambungkan huruf ha dan kho. Kemudian yang ketiga cara menyambungkan huruf sya, satu aja ya. Karena yang tiga-tiga ini cara menyambungkannya hampir sama. Jadi tugas kamu adalah menyambungkan huruf ta ya, sambungkan nanti di rumah ditulis, kemudian sa, kemudian ha, kemudian kha, kemudian ada huruf sya yang hampir sama dengan huruf sa ya. Jadi ini ada